Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wal hikdi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa hubbid dunya. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ala tarki ma'siyatik. A'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. A'inna ala taubati. A'inna ala anwa'il khairati innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu kemuliaan, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar dengan Imam Haddad dengan kitab hikamnya. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan sebab hati kita semakin hidup, ilmu yang mudah kita amalkan, dan semoga Allah menerima amal baik kita, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Kita dengan Imam Haddad dan kitab hikamnya. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Sampai kepada al-hikmah al-khamisah wal arba'un. Hikmah yang ke-45. Berkata Imam Haddad dalam hikmahnya, man haddasa nafsah. Barang siapa yang membisikkan kepada dirinya sendiri, berkata kepada dirinya sendiri, bitobati, tentang sebuah pertobatan, minad dambi, dari sebuah dosa, qoblal wuku'i fihi, sebelum terjatuh dalam dosa tersebut, da'ahu dzalika, maka yang demikian itu akan membawanya, da'ahu akan membawa, mengajak kepada orang tersebut, ila fi'lihi, untuk melakukannya. Jadi kita harus tahu tentang apa itu tobat. Tobat itu dimulai dari kesadaran seorang hamba akan dosa yang pernah dilakukannya. Semakin besar pengagungannya dan pengetahuannya kepada Allah yang Maha Agung, maka bagi seorang hamba begitu mudah membesarkan, menganggap besar dosanya. Biarpun katanya dosa kecil, tapi kalau sudah dihadapkan kepada Allah, begitu takutnya dengan murka Allah, maka biarpun itu dosa dikatakan dosa kecil, maka itu akan dianggap sebagai dosa gede. Walillahil mathalul a'la. Kita boleh membuat contoh deh. Kalau Anda punya penghargaan kepada orang tua Anda dengan penghargaan yang sesungguhnya, dengan cinta yang sesungguhnya, maka biarpun Anda keteledoran sedikit yang Anda lakukan, bagi Anda menjadi sebuah kesalahan besar. Sehingga Anda pun merasa bersalah, Anda meminta maaf pada orang tua Anda dengan benar. Tapi kalau Anda tidak punya perhatian kepada orang tua, Anda punya pengagungan kepada orang tua, Anda punya penghormatan, Anda punya cinta pada orang tua, lihat, Anda melakukan kesalahan berulang-ulang. Itu pun jadi biasa, bahkan kesalahan besar pun Anda tidak pernah menganggap itu sebuah kesalahan. Berarti menjadikan sebab seorang hamba mudah menyadari kesalahan, lalu bertobat dengan sungguh, adalah kesadaran akan keagungan Allah. Tentunya kita harus paham Allah zat yang maha pengasih, tapi Allah juga zat yang maha pengampun. Dan Allah zat yang maha agung. Murka Allah sangat pedih. Jika kemarin dikatakan bahwasanya kalau ada orang ternyata hanya tahu kasih sayang Allah saja, lalu kok tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, dia orang tertipu. Pertemuan yang lalu, hanya mengetahui Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, lalu dia berbuat dosa. Kenapa? Kan Allah maha pengasih.
itu justru karena dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Nah, ini lanjutannya tentang taubat tadi. Baginda Nabi beristighfar padahal beliau tidak punya dosa, tapi merasa bersalah itu penting. Merasa bersalah itu perlu. Biarpun bukan sebuah kesalahan. Tidak usah derajat Nabi ya, derajat manusia saja. Tidak sebuah dosa, akan tapi orang merasa berdosa. Mohon maaf, misalnya begini. Ada seorang fakir, ibu-ibu, dia betul kelaparan di hadapan Anda. Dan Anda tahu dia lapar. Kemudian dia hanya minta uang 5.000 kepada Anda. Mas atau Pak, Ibu, saya minta uang 5.000. Itu untuk beli makanan, saya tidak punya uang. Saya lapar sekali ini. Dan Anda tahu betul dia adalah lapar. Kemudian, Anda tidak punya uang sama sekali. Sehingga biarpun 5.000, Anda tidak bisa memberi. Apa yang ada di hati Anda yang hatinya hidup? Anda akan merasa menyesal dan merasa bersalah. Padahal bukan sebuah kesalahan, Anda tidak punya uang kok. Bukan sebuah kesalahan, karena bukan sebuah dosa. Tapi karena apa? Hati Anda hidup. Bukan sebuah kesalahan, tapi Anda merasa bersalah. Seperti Anda yang sudah biasa tahajudan. Tahajud adalah sunnah. Dan pada suatu malam, Anda tidak sempat bangun malam. Tiba-tiba sudah adzan subuh. Dikumandangkan. Anda merasa bersedih, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, nggak bangun malam. Kenapa Anda beristighfar? Apakah sebuah dosa? Bukan. Bukan sebuah dosa, hanya karena Anda tidak bisa bangun malam. Anda merasa berdosa. Ini penting sekali. Sehingga semakin orang kenal Allah, maka begitu mudah menyadari tentang kesalahan. Kesalahan yang pernah terjadi. Bahkan bukan sebuah kesalahan, akan dianggap sebuah kesalahan. Semua itu yang terjadi. Nah, sekarang yang dibahas Imam Haddad adalah merencanakan bertobat. Sesuatu yang bukan dosa nggak boleh. Gambarannya begini, bagaimana sih? Coba, na'udzubillah min dzalik. Seseorang berkata, aku akan bertobat nanti. Pada zaman Nabi kan ada orang bertobat. Dicambuk 100 kali. Kalau sudah dicambuk 100 kali, terbebas dari dosa zina. Saya nanti akan minta dicambuk 100 kali. Nah, di saat dia merencanakan, siap, saya akan kuatkan badan saja, saya akan siap dicambuk, siap bicara mengajak. Jadi nanti kamu minta dicambuk kepada seorang hakim 100 kali. Zina yang bukan muhsan, seorang perjaka yang berzina. Nah, di saat dia membicarakan tentang kesiapan dirinya untuk dicambuk, mau minta dicambuk, itu berarti sebetulnya dia telah merencanakan berzina terlebih dahulu. Berzina terlebih dahulu. Jadi yang membisikkan di dirinya tentang pertobatan akan sebuah dosa yang belum dilakukan, itu sebetulnya merencanakan dosa itu sendiri. Jadi merencanakan dosa itu sendiri. Kenapa? Oh, tidak terjadi pada dia, dia berhayal tentang bertobat. Saya akan tobat begini. Karena apa? Kalimat pertobatan. Sebab tobat itu ada rentetannya, ingat. Orang tidak akan dianggap sebagai orang yang bertobat kecuali dia menyadari dosa. Dan menyadari dosa itu tidak akan mungkin kecuali dengan merenungi tentang dosa. Berangkat dari menung, dosanya pernah terjadi, direnungi, disadari, baru muncul tobat. Maka kalau ada orang merencanakan tobat, itu sebetulnya telah dengan halus dia merencanakan dosanya terlebih dahulu. Dan merencanakan dosa ini adalah sebuah kebusukan hati. Makanya jangan merencanakan sebuah dosa. Dan ini ya halus, subhanallah. Imam Haddad membidik dari sisi bukan orang yang berniat dosa, tidak. Niat tobat dari dosa yang belum dilakukan, sebetulnya dia telah merencanakan. Karena ngerti, oh kan ada hubungan dengan sebelumnya. Allah akan maha kasih. Kalau Allah maha kasih, sudah dia akan bertobat. Maknanya apa? Saya akan mudah melakukan dosa. Nanti aku bertobat. Dosa. Aku melakukan dosa. Nanti kan tobat. Dosa. Tobat. Nah, antara dosa dengan tobat itu nggak ada jaminan kita masih hidup. Bisa jadi setelah dia melakukan dosa, lalu mati kok. Makanya jangan membicarakan tentang tobat akan dosa yang belum pernah dilakukan. Akan tapi kalau kita membahas tentang kalau orang berzina, bukan zina saya. Akan tapi kalau orang berzina, tobatnya begini. Orang ini tobatnya begini. Tidak mengatakan, saya akan tobat. Kalau mengatakan, saya akan tobat. Berarti tobat bukan tiba-tiba apa? Dosa. Berarti telah halus merencanakan sebuah dosa. Dan ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Dia halus merencanakan dosa, kemudian dia
mengatakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, kemudian dia mudah melakukan dosa. Maka dari itu, pembicaraan tentang tobat bukan dosa yang akan dilakukan. Akan tapi tobat itu akan dosa yang pernah dilakukan. Dan mari kita semuanya merenungi tentang diri kita sendiri. Dan kalau orang benar dengan tobatnya, Allah Maha Kasih. Dan benar Allah Maha Kasih. Sampai dikabarkan oleh baginda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dengan tobat yang sesungguhnya tobat atas sebuah dosa. Bukan bertobat tentang sesuatu yang belum dilakukan. Tidak ada. Makanya merencanakan sebuah kemaksiatan ini adalah sebuah dosa hati. Lintasan-lintasan kebusukan, kekotoran. Ini adalah kebusukan, kekotoran hati. Maka ini, Imam Haddad jauh-jauh. Jadi dengan hikmah Imam Haddad ini adalah bukan sekedar merencanakan berbuat dosa halus, merencanakan sebuah dosa yang kadang tidak disadari. Mohon maaf. Ini tentang pengobatan lah, gini loh ya. Kalau ada orang minum satu obat anti, sebenarnya sudah dibilang sama dokter, mohon maaf. Kata dokter, tolong hindari Anda makan ini. Supaya kesehatanmu terjaga. Sebab kalau kamu makan banyak ini, maka nanti akan membahayakan tentang kesehatanmu. Dan memang ini ada penawarnya. Maka di saat seseorang meminum penawarnya itu maksudnya apa coba? Penawarnya itu kan tobatnya, obatnya. Jadi kapan dia minum penawarnya itu sebenarnya dalam hatinya niat ingin makan tadi. Mohon maaf yang punya penyakit, mohon maaf apa, gula ya, gula itu. Setelah minum apa? Insulin apa? Minum obat ini sebenarnya dia niat mau makan, yang mau melanggar dia. Karena dia minum itu sudah nggak mungkin. Dia waktu minum itu, dia tobatnya didahulukan. Itu karena dia merencanakan ingin melanggar. Kurang lebih seperti itu dengan Imam Haddad ini. Subhanallah. Kami baca ini ajib. Ini tidak jarang, kita mungkin tidak pernah merenung dalam. Ternyata ada merencanakan dosa halus sekali. Yang dibahas adalah tobat. Tobat kok nggak boleh? Membicarakan tobat akan dosa yang belum pernah dilakukan, itu sebetulnya diam-diam halus merancang dosa untuk dilakukan. Ya kayak tadi, sengaja minum obat penawar, biar apa? Nanti mau makan, mau melanggar. Gitu. Kurang lebih semacam itu. Jadi, kembali kepada keyakinan hikmah sebelumnya. Kemaha kasih Allah, maha penyayang Allah. Ini hendaknya kita sambut dengan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan kemaksiatan. Kita hubungkan dengan masalah ini. Kalau tahu Allah maha pengampun, bukan berarti kita memperbanyak dosa. Allah maha pengampun itu artinya agar kita mengorek-ngorek dosa kita, lalu kita adukan kepada Allah. Begitu seharusnya. Jangan sampai engkau tidak minta ampun kepada Allah sementara Allah maha pengampun. Jangan sampai kita menghadap pada Allah ternyata membawa dosa. Ada kesempatan memohon ampun, kenapa? Dan Allah akan membuka pintu pengampunan seluas-luasnya selagi seorang hamba tidak menyekutukan Allah. Semua dosa akan diampuni selagi itu bukan menyekutukan Allah. Dosa apapun, segede apapun, Allah akan mengampuni selagi tidak menyekutukan Allah. Malam yugharhir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Dan sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, permohonan ampun tidak diterima oleh Allah. Tobat tidak diterima. Sebab kalau sudah matahari terbit dari barat, nggak ada orang nggak tobat. Orang sudah pada ketakutan semuanya. Yang semula nggak beriman akan adanya hari kiamat, langsung percaya hari kiamat. Kenapa? Matahari terbit dari barat. Di saat itulah orang mau bertobat tidak diterima. Atau yugharhir, di saat nyawa sudah sampai tenggorokan. Kenapa? Sudah diperlihatkan tempatnya. Jadi kalau orang ghargharah itu, orang kalau di saat menjelang ajalnya itu, sebelum terlepas itu nyawa, dia sudah melihat tempatnya. Ahli surga melihat surga, ahli neraka melihat neraka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, orang ahli surga akan melihat tempatnya di surga. Kalau orang yang punya penuh dengan maksiat dan dosa, tidak mau keluar nyawa itu, dipukul-pukul malaikat, keluar. Tersiksa dia. Cuman itu nggak terlihat. Itu alamnya alam beda sudah, bukan terlihat oleh kita. Yang mendengar hanya semua
Semua makhluk Allah mendengar. Kejadian-kejadian itu termasuk kejadian siksa di alam barzah. Semua makhluk mendengar kecuali at-thaqalain. Kecuali manusia dan jin. Tidak mendengar. Nah inilah. Maka mari kita sekarang merenung tentang diri kita. Jangan merencanakan sebuah dosa, akan tapi pandai-pandailah. Kita punya masa lalu kok. Terlalu banyak dosa kita untuk kita renungi. Jangan merenung dengan dosa yang belum pernah terjadi. Waspada untuk tidak melakukan dosa, ya bukan itu. Itu bukan tobat, waspada. Kita mengatakan dosa, ini dosa, murka Allah, murka Allah, murka Allah, murka Allah, biar kita menghindar dari itu semuanya. Kemudian di saat kita melihat Allah Maha Kasih, hati-hati, jangan kepleset seperti yang diingat oleh Imam Haddad pada pertemuan yang lalu. Ada orang melihat Allah Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Kasih, Maha Pengampun, lalu ada bisikan setan. Ya sudahlah, kan Allah Maha Pengasih. Lakukanlah dosa suka hatimu, kan Allah Maha Kasih. Nah ini kebodohan. Dikatakan Imam Haddad kemarin, ini sebuah kebodohan, paling bodohnya orang bodoh itu. Paling bodohnya orang bodoh tahu Allah Maha Kasih, ternyata tidak menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, kan bodoh. Allah Maha Pemurah tapi tidak mendapatkan kemurahan dari Allah. Allah Maha Pengampun tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, bukan orang bodoh. Sudah tahu ini ada orang, manusia saja, dia haus, ada orang dia adalah jualan es, kita tidak mendapatkan es, kan kebodohan. Mestinya kita mendapatkan segarnya es tersebut. Ini sebuah contoh saja, kita membuat contoh untuk mudahkan pemahaman. Bagaimana dengan Allah, selagi kita tahu Allah Maha Pengampun, maka ayo tengok dosa kita mulai dari saat kita balik. Masa kecil kita di saat kita mulai balik, saat itu akan dihitung dosa kita. Apapun, lalu hadirkan dalam permohonan ampun kepada Allah, diberikan tetesan air mata, dosa yang pernah dilakukan. Semakin Anda bisa menggedekan dosa-dosa yang Anda pernah lakukan, maka itulah semakin kecil itu dosa. Jadi dosa itu akan gede kapan kita mengentengkan sebuah dosa. Biarpun katanya dosa besar, kalau kita merasa takut akan mengecil. Jangan ngentengkan urusan dengan Allah. Siksa Allah sangat pedih. Muqaddimah siksa di alam barzah akan berkesinambungan nanti dengan siksa di akhirat nanti. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertobat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari merencanakan sebuah kemaksiatan. Dan siapapun yang ada lintasan-lintasan untuk melakukan dosa, karena berdasarkan karena Allah Maha Pengampun, hati-hati, ini orang tertipu. Dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang lalai, sebab orang banyak melakukan dosa itu biasanya karena kelalaian. Jadi kalau inna tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Jadi rata-rata hamba ini melakukan dosa karena kebodohan. Karena kebodohannya. Tapi kalau ada orang melakukan dosa dengan merencanakan, ini adalah sebodoh-bodohnya manusia. Malah merencanakan sebuah dosa. Na'udzubillah. Maka jangan sampai ada lintasan di hati kita tentang perencanaan sebuah dosa. Siapapun kita kalau punya rencana-rencana, ayo kita hapus. Merencanakan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan. Dan yang kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah sangat pedih. Apapun yang kita rencanakan dengan mata kita. Mungkin kita berencana, saya mau melihat tadi. Waktu saya melihat handphone, kok ada yang menarik, saya ingin balik lagi. Tidak. Waktu saya ngomong ini tidak. Segera begitu. Karena apa? Dia menyadari bahwasanya Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga Maha Kuasa untuk menyiksa hambanya. Dan karena Allah Maha Pengampun, maka dosa-dosa sekecil apapun, ayo kita renungi. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah dengan serius. Akhirnya yang ada adalah keindahan. Dengan Allah indah. Dengan sesama manusia indah. Kembali pembahasan tentang tobat, kalau orang masuk wilayah tobat, hidupnya indah. Dia merasa bersalah dengan orang tuanya, dia tidak akan durhaka lagi. Dia merasa bersalah dengan pasangannya, tidak akan dolim. Dia merasa tidak bersalah dengan bawahannya, tidak akan dolim. Dan seterusnya. Maka sesungguhnya tobat itu adalah pembersih. Pembersih hidup kita di dunia dan hidup kita nanti di akhirat. Dan tobat adalah menjadikan kita semua damai. Semoga kita benar-benar masuk wilayah tobat. Dan juga masih ingat Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid. Di dalam kitab mungkin di salah satu buku lagi dari Imam Haddad. Sebelum orang itu masuk dalam dunia ibadah dan seterusnya, kata Imam Haddad, hendaknya engkau masuk wilayah, namanya wilayah tobat. Dalam bahasa sederhananya, kita akan kita menuju hadrah ilahiyah, menghadap kepada Allah. Maka pertama kali hendaknya kita lakukan adalah membersihkan diri kita. Kalau Anda ingin menghadap orang yang Anda hormati,
orang Anda muliakan, Anda bersih diri, pakai wangian dan seterusnya. Bagaimana kita menghadap kepada Allah? Kalau orang salik ilallah, mencari ridho Allah untuk menjadi orang mulia di hadapan Allah, maka wilayah pertama yang harus disentuh adalah wilayah tobat, membersihkan diri kita, turun mesin atau terserah apanya, cuci apa, bersih diri, mandi besar, bertobat, maka saat itulah langkah menuju kepada Allah akan mudah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan Allah memberikan pada kita kemudahan untuk bertobat. Dan semoga tobat kita benar-benar tobat yang sesungguhnya, dan Allah mengangkat derajat kita semua, muliakan kita semuanya, mulia di dunia, mulia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.